Kejadian pasal 18 ayat 16 hingga yang ke-33. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ayat yang ke-33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Shalom semuanya, happy Sunday. Puji Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang memberkati kita, saudaraku. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana karakter Tuhan dan karakter Abraham. Di mana Tuhan itu sungguh baik, saudaraku. Kita sudah belajar bahwa Abraham itu jahat. Punya kelemahan yang kalau pada zaman ini jual istri kepada orang kaya, oh jangan harap bisa hidup kekristenanmu, jangan harap bisa hidup pelayananmu. Itu dibantai itu kalau enggak, maaf kata, kalau diinjak enggak sampai masuk kuburan, kamu tuh enggak akan berhenti orang itu. Tapi kalau boleh saya bicara nih saudara, secara selengeh ya, secara candaan nih, orang sekarang itu lebih jahat daripada orang yang lalu. Orang modern ini lebih jahat daripada orang zaman batu, saudara. Semakin banyak pengetahuan digali, semakin sombong manusia itu. Karena Alkitab menyatakannya, pengetahuan membuat manusia jadi sombong, tapi kasih itu membangun. Karena kasih dan pengetahuan memang tumpang tindih. Coba kita tengok nih tentang Abraham. Bagaimana Abraham berjuang menyelamatkan Sodom Gomora. Tapi ingat, di dalam Sodom Gomora itu ada siapa? Ada Lot, keponakan dia. Anak dari kakaknya.
yang meninggal dari kecil diasuh, sama seperti anak Lot itu. Ketika Ishak belum lahir, halo, Ismail belum ada, Lot itu udah dibawa dari Ur Kasdim. Jadi kayak anak sendiri, apalagi nggak punya anak demikian lama. Kasihnya nggak pernah padam, kasih itu nggak pernah padam. Kasih itu bisa dikecewakan, saudaraku. Sama dengan kalau boleh saya samakan itu perumpamaan dengan yang namanya, yang saya tahu di Kalimantan Tengah. Ketika musim hujan, itu nggak ada api. Tapi ketika musim panas, itu akan terjadi yang namanya asap. Sampai, kalau istilah di sana tuh gambut, di dalam gambut itu ada bara, saudaraku. Jadi kalau nggak hujan deras, itu nggak akan padam apinya. Ketika hujan nggak deras, itu malah asap penuh, karena air menjadi uap, jadi asap, saudaraku. Itu makin tebal asapnya, dan itu merusak paru-paru. Demikian juga namanya Abraham. Abraham ketika ditimpa masalah, itu sebenarnya sama dengan Hizkia. 2 kali istrinya dijual. Sekali lagi kalau zaman ini, orang zaman ini nih, setelah pengetahuan banyak dibangun gereja luar biasa bergerak, urapan, pemenangan jiwa, pengajaran, pengembalaan, gila-gilaan Tuhan kerja. Uang itu nggak ada artinya sudah bagi gereja. Itu barang mewah gereja itu luar biasa. Cintakan Tuhan dituangkan, cinta rumah Tuhan dituangkan. Persis seperti Hizkia. Tetapi ketika mendapati kisah seperti Abraham gimana? Seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan jual istrinya gara-gara ketemu dengan penyamun, perampok, dijual, kelaparan, miskin, kan lagi miskin. Lalu masuk ke Mesir. Kamu ngaku adik ya? Padahal memang adik sih. Tapi lain bapak. Seingat saya, atau lain ibu itu, saudara. Memang masih saudara. Supaya aku hidup, nggak gitu aku dibunuh mati. Udahlah, kamu ikut Fir'aun aja. Biar diambil sama Fir'aun. Gitu. Tapi Allah beracara. Bela Abraham. Zaman ini, biar Allah bela, tetap aja diinjak-injak Tuhan batuan. Pokoknya salah, tinggalkan. Salah, eksekusi. Salah, nggak usah peduli. Orang zaman sekarang setelah pengetahuan firman Tuhan dibuka dan pengkhotbah yang luar biasa, gereja bertumbuh luar biasa, penginjilan luar biasa, urapan luar biasa, pengajaran luar biasa, dibuka habis-habisan sama Tuhan. Tetapi lebih dahsyat lagi penghakimannya. Pengetahuan membuat manusia jadi sombong. Tapi kasih membangun. Abraham punya kasih. Saya mendapati banyak orang nih, saudaraku. Bicara firman Tuhan tuh hampir, apalagi di kota-kota tertentu ya, yang sudah dimenangkan Tuhan ya, saudaraku. Itu di mana kesempatan di golongan tertentu, orang-orang tertentu, kelas tertentu, lalu jenis ras tertentu. Itu, waduh, sudah. Semua ngomong firman. Hampir sedikit yang nggak ngomong firman. Itu jelas, saudaraku. Ke tempat saya berada, pasti itu orang dari mana gereja. Hari ini saya pergi ke sebuah mall, di sebuah perumahan yang elit di Surabaya Timur. Ya, itu. Besar perumahan itu, saudaraku. Itu di mallnya, wah penuh orang itu. Ibadah. Habis itu main di mall, kebetulan saya ngopi, saudara. Wah, semuanya ibadah, tua muda. Semua bicara tentang Yesus, saudara. Memang sudah dimenangkan. Tetapi penghakiman itu luar biasa juga dibangun.
Apalagi kalau dengan pengetahuan yang tidak sempurna. Lah hal ini yang harus diperbaiki. Kita belajar dari Abraham bagaimana Allah tidak menghakimi Abraham loh. Saya ulangi sekali lagi. Allah tidak menghakimi Abraham karena tahu akarnya kenapa Abraham melakukan itu. Tetapi Abraham sudah mendapatkan akibat dari perbuatannya. Karena hubungannya dengan Sarah memang nggak beres. Jadi kalau ada masalah pada diri seorang anak Tuhan, pada diri seorang hamba Tuhan, baik yang anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua, itu pasti ketok palu deh zaman ini. Hancur udah. Bahkan cenderung rame-rame. Sehingga pecahnya gereja menjadi gereja baru itu udah lumrah. Gereja baru jadi rame karena gereja lama itu ada ditemui kesalahan. Udah lumrah, saudaraku. Kutu loncat banyak nih. Kalau orang zaman dulu yang saya tahu zaman Pantekosta, zaman 60-an sampai 70-an, 80 masih mending, saudaraku. Itu di gereja banyak tante-tante, om-om yang sampai tua nggak mau pindah gereja karena setia sama gerejanya. Bahkan saya mendapat cerita ini, saudaraku, kalau zaman dulu orang Pantekosta ketika hari pencurahan Roh Kudus, mereka akan berdoa syafaat, berdoa puasa di gereja. Terkadang mereka ada golongan tertentu yang duduk di bawah lantai. Dulu kan bangku gereja itu panjang dari kayu, saudaraku. Itu mereka duduk berbalik di kursi, terus mereka nangis. Gitu, saudaraku. Nangis untuk apa? Minta pencurahan Roh Kudus. Lalu mereka sampai memukul-mukul namanya kursi gereja. Gitu, saudaraku. Itu ekspresi aja sebetulnya. Hari ini enggak. Orang datang dengan firman Tuhan, naikin pujian, enak, angkat tangan, ngasih kolektor, pulang. Habis itu ke mall, jalan-jalan. Kalau si tante, si om, itu akhirnya membawa beras ke gereja untuk makanan Pak Pendeta. Jauh lebih sederhana. Seperti janda miskin 2 peser 1 duit. Zaman sekarang, wih, Pak Pendeta dibeliin mobil mahal, dibeliin rumah mahal. Apalagi kalau sudah kolektor, tantangan, itu cincin berlian masuk, isi dompet dikeluarin, dikuras semua. Untuk Tuhan, luar biasa memang. Karena pengajaran dibangun luar biasa. Kekayaan Allah dicurahkan luar biasa. Tetapi penghakimannya juga luar biasa. Sehingga hamba-hamba Tuhan zaman ini, itu nggak main-main kalau melayani, saudaraku. Kalau habis banget. Kalau di desa yang terbelakang, hamba Tuhannya ngapain aja, ya udah diterima, paling diajak omong. Tapi kalau di kota besar ditinggalkan, karena punya kekuatan jemaat, punya keuangan yang mapan. Sehingga pindah ke gereja manapun, apalagi kalau menemukan hamba Tuhan yang butuh keuangan, buset, belum apa-apa udah ditawarin, oh sudah enggak di gereja itu ya. Yuk, mampir ke gereja kami, melayani gereja kami. Dengan terang-terangan. Dan itu sudah lumrah, saudaraku. Dengan alasan-alasan argumentasi yang memang bisa masuk akal. Karena kasih itu tidak masuk akal. Abraham ini orang yang antagonis. Kalau Hizkia, itu untuk keuntungan dirinya. Hizkia tidak pernah berjuang untuk orang lain. Bedanya di sana. Kejahatan demi kejahatan sama-sama dilakukan. Daud juga sama. Tetapi khusus Abraham, dia berjuang untuk orang lain. Dia berjuang untuk Lot. Dia berjuang untuk orang yang dia cintai. Dan kalau itu ada di zaman sekarang, itu udah nggak masuk akal. Pak Pendeta tua akan diusir, membela yang salah katanya. Bahkan Pak Pendeta tua keluar dari gerejanya gara-gara keponakan yang lebih dipilih. Ada itu Pak Pendeta tua. Diusir sama anaknya sendiri. Karena dianggap salah. Apalagi gagal pelayanan. Tragis banget, saudaraku. Yang saya tahu, nggak seperti itu.
spirit Alkitab. Zaman makin maju, makin tidak beradab umat Tuhan. Bahkan menyajikan firman Tuhan yang masuk akal. Kasih itu nggak masuk akal, saudaraku. Mau menderita buat Tuhan itu nggak masuk akal. Mau berkorban buat orang lain nggak masuk akal. Itulah firman Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Nggak masuk akal. Terus Abraham gimana? Jual istri. Nggak masuk akal. Nggak bisa gandeng tuh firman. Tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Nggak masuk akal. Zaman ini sangat sedikit orang mau kehilangan harta karena orang lain, kehilangan tahta karena orang lain, apalagi membagikan gereja, membagikan pelayanan. Bahkan tidak tunduk sama orang kaya, itu sangat jarang, karena gereja memang megah. Bayangin, sewanya berapa? Bayar listrik berapa? Siapa yang bayar? Kita tahu kalau sudah ribuan jemaat, nggak bisa diciriin siapa ngasih perpuluhan. Kolektanya cuma berapa? Yang ngasih kolekta aja kita nggak tahu. Ongkos gereja berapa? Itu nggak main-main. Karena saya pernah hidup di antara orang-orang di mana gereja itu memang butuh ongkos yang besar, saudaraku. Sekali KKR untuk pembicara aja 70 juta. Karena untuk apa? 10 hari. Dan sebagainya. Sewanya berapa? Per meter square. Terus listrik di mall tuh beda. Berlomba-lomba. Sewa mall, sewa hotel. Itu mahal, saudaraku. Halo. Kalau di mall, di hotel, menurut saya listrik nggak bisa dimasukkan ke sosial. Pasti masuk pada biaya komersil. Dan itu hanya orang-orang yang punya duit yang bisa keluar duit gitu banyak. Kolektor nggak bisa terkontrol. Perpuluhan nggak bisa kontrol. Gimana kau bisa kontrol 2000 jemaat? Kalau di desa, di kampung, enak. Jemaat 11 kakak, 50 orang. Oh, 11 kakak ini ngasih perpuluhan. Anak udah kerja, ada yang ngasih perpuluhan. Kolektor itu sekolah minggu berapa? Terkontrol. Sehingga mega church itu nggak terkontrol, saudaraku. Dan itulah sumber kepusingan daripada pelayanan. Di mana banyak hamba Tuhan akhirnya melakukan hal-hal yang dianggapnya. Ketika gagal, ditinggalkannya. Saya membaca story seorang hamba Tuhan dan seorang hamba Tuhan yang lain. Bagaimana banyak hal-hal yang dilakukannya cuma ingin supaya tetap eksis pelayanannya. Karena terlalu besar. Sebagai contoh, saudara suami istri punya anak satu. Kalau punya rumah, itu namanya tipe 21. Itu namanya RSSSSSSSS itu, saudaraku. Rumah sangat sederhana, sana sini sempit, semen sangat sedikit, selonjor sangat susah. Iya toh. Tapi ada orang yang saya pernah tidur 6.000 meter square. Loh, Pak, rumah saya itu paling kecil dari semua saudara saya. Mereka keluarga daripada industri yang cukup terkenal di Indonesia. Adik saya tuh 10.000, Pak. Jadi kalau golongan ini, rumah itu ada kolam renang itu udah harus. Belum tentu direnangin, saudaraku. Sedang orang miskin ke kolam renang, itu pertama kali ngajak anaknya, senengnya, saudaraku. Karena saya pernah tinggal di tempat seperti itu. Di mana saya lihat kolam renang, ini paling orang miskin karena seneng banget nih anak-anaknya. Bayar 25.000. Bahkan renangnya gayanya saya bingung. Kan ada gaya dada, gaya lumba-lumba, gaya bebas, gaya punggung. Ini gaya apa saya nggak tahu, saudaraku. Bingung saya lihatnya.
Tetapi ketika mereka mendapat kemajuan ekonomi, sami mawon. Sibuk dengan keuangan. Lalu memberikan alasan yang namanya justifikasi. Ternyata saya mendapatkan kejahatan daripada Mamon, itu adalah penghakiman. Halo. Saya mendapatkan ini, saudaraku. Tetapi Abraham itu enggak. Dia sudah sukses. Dia enggak kepengaruh. Dia itu ketika utusan Allah datang buru-buru bikin namanya makanan yang terbaik. Lalu mau beri persembahan sama Tuhan, ditungguin sampai api dari langit turun sampai ketiduran. Kasih Abraham enggak luntur sama Allah. Lalu membela namanya ponakan yang ada di Sodom Gomora. Sampai mati pun dibela ponakannya ini. Akhirnya ponakannya juga melahirkan bani yang jahat. Sampai tua anaknya, 2 orang gadis belum punya suami. Akhirnya anak gadisnya tidur dengan ayahnya. Nanti kalau Tuhan izinkan setelah Hizkia, saya akan bawakan tentang Sodom Gomora, tentang Lot dan Abraham. Lengkap seperti Hizkia. Lot itu seperti apa? Memilih yang terbaik. Setia ikut Abraham karena Abraham kaya. Keluar dari Ur Kasdim itu kaya Abraham itu. Dan menjadi semakin kaya. Tetapi mengalami zaman kelaparan. Zaman Fir'aun. Karena jadi kelaparan di Timur Tengah. Dan Lot ketika menjadi kaya setelah menikah, berpisah dengan pamannya yang seperti ayahnya sendiri. Anak buahnya berkelahi, nyantai aja dia. Abraham baik, udah ini sini deh kamu sini, gitu. Dah daripada orang kita berkelahi terus, kita itu selalu ketemu orang kita berkelahi, jangan. Gini aja deh. Suruh orangmu kumpul, orangku aku suruh kumpul, kita arahkan. Terus kamu pilih yang mana deh? Lot pilih daerah yang bagus, lembah sungai Yordan, itulah Sodom Gomora. Memilih kekayaan. Ternyata itu tempat yang jahat. Nanti saya terangkan detail, piece demi piece. Setelah saya Hizkia, kalau Tuhan izinkan, saudaraku. Karena saya mendapat inspirasi itu. Lot ini orang rohani. Ketika malaikat datang diutus Allah, gara-gara Abraham berdoa, Lot itu menyajikan makanan terbaik. Bahkan dia memberi anaknya untuk diperkosa sama penduduk Sodom Gomora. Dia menghormati Allah loh. Tapi nafsu duniawinya itu luar biasa Lot itu. Sampai akhir hidupnya melahirkan 2 bani. Bani Amon dan Bani Moab atau Amori kalau nggak salah. Lupa saya. 2 anak gadisnya melahirkan Bani. Yaitu 7 bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Bangsa Kanaan. Ketika Musa memimpin mereka melintasi padang gurun, lalu Yosua memimpin mereka menundukkan, menaklukkan dan menduduki tanah perjanjian. Lot itu memilih yang terbaik. Abraham membela Lot loh. Halo, ketika terjadi kesukaran, di mana Lot nggak ada. Tetapi saya akan menyangkutkan sedikit dengan Esau, dengan Ismail, dengan Hagar. Esau, Ismail, itu orang yang bermasalah, orang berdosa secara kita letterlek baca Alkitab. Esau yang menganggap enteng menukar hak sulungnya dengan semangkok kacang merah. Kita udah belajar sedikit. Ismail itu adalah anak dari seorang budak namanya Hagar. Diusir dua-duanya. Tapi ketika yang namanya ayahnya meninggal, dia hadir. Bahkan Esau itu ketika Yakub ingin berdamai sama dia,
diberi uang, Esau itu berhasil. Maka dia bilang, adikku, yang kamu miliki itu aku punya. Yakub itu dari kasih karunia Allah, yaitu kemudahan, berkat Allah. Kalau Esau dari berjuang keras dia. Karena ditulis di Alkitab, nanti juga akan saya terangkan satu demi satu. Kehilangan hak sulung itu nggak masalah, saudaraku. Salah itu nggak masalah. Tapi Esau bekerja keras. Akhirnya sama keberhasilan dengan Yakub. Sehingga engkau yang di sana, engkau yang gagal, engkau yang salah. Termasuk dengan Allah. Engkau harus double bekerja, nggak apa-apa. Tapi engkau akan berhasil. Kita tengok dari kisah Esau. Demikian Ismail. Ismail dijadikan Hagar. Berhasil menjadi bangsa yang besar. Engkau yang di sana seorang ibu. Atau yang namanya Ismail. Anak yang terbuang, anak perzinahan, anak apapun. Engkau yang jelek, yang elek, yang bangke, yang orang nggak mau. Ingat, Allah kita itu Allah yang bijaksana. Allah yang melihat kenapa kamu seperti itu. Orang nggak akan pernah lihat kesalahanmu itu kenapa. Orang tuh selalu melihat hasil. Itu orang yang tidak setia. Itulah Hizkia. Tapi Allah melihat proses. Ketika kamu melewati proses itu, walaupun itu hukuman, Daud itu dipanggil biji mata. Bahkan sampai akhir segalanya. Dipanggil oleh karena Daud hambaku. Karena Daud itu seorang raja. Dipanggil hamba loh. Hamba itu kan imam, Musa, nabi. Nggak ada yang namanya almarhum itu dipanggil Allah pribadi hamba. Kecuali Daud yang belasan kali ditulis seorang tokoh anak manusia yang paling banyak ditulis kesalahannya. Cuman Daud. Tapi mendapat berkah. Dihargai Allah. Kenapa? Jujur. Datang mengakui dosanya sama Allah. Nggak berandai-andai, nggak munafik. Sehingga Petrus dipanggil munafik sama Paulus. Simon, Kefas. Gitu. Karena Paulus nggak munafik. Aku nggak bisa dibandingkan dengan rasul-rasul yang mulia, yang suci itu. Tapi aku rasul ke-13. Namun, aku pembunuh jemaat. Gitu. Jujur. Sehingga ada sifat-sifat baik kita. Itu yang Allah lihat. Dan yang terlebih penting saya belajar bahwa kenapa orang itu melakukan kesalahan. Proses ditengok Allah. Kalau manusia, hasil yang ingin ditengok dan dimiliki. Kalau pendetanya berhasil, semua pada kumpul mengakuinya. Berduyun-duyun. Sehingga pendeta berhasil makin berhasil. Kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Yesus ketika ditangkap, ditinggalkan murid-muridnya. Yesus adalah teladan yang luar biasa kisahnya. Boleh kita baca berulang-ulang. Untuk jadi inspirasi. Sehingga kamu yang dianggap gagal, ditinggalkan, jangan putus asa. Datanglah seperti Daud. Milikilah hati seperti Abraham. Yang punya kasih. Kalau Hizkia, itu nggak punya berhala. Kalau Yudas, itu karena uang, harta. Saul, karena tahta. Ada 3 ta yang menghancurkan manusia. Harta, tahta, dan wanita. Tetapi kalau wanita, lolos kok. Bukan saya bilang orang yang berzina itu lolos. Enggak ya saudaraku ya. Enggak. Cuman kita letterlek dulu. Daud lolos. Daud lolos. Abraham lolos. Halo. Banyak yang lolos, saudaraku. Salomo apalagi? Lolos. Ini saya bicara kebenaran. Bukan bicara mengintimidasi. Bukan bicara tentang satu sektor ya. Kalau memang seperti itu, saya cuma berpikir, surga itu sepi. Bumi yang baru itu sepi, saudaraku. Banyak orang akan tereliminasi. Seperti program-program lomba nasional.
Yang dari sekian ribu, puluh ribu orang mendaftar, cuman yang dapat 3 orang. Menurut penilaian manusia, yaitu juri. Allah nggak perlu juri. Rasul Paulus tulis, siapakah yang pernah jadi penasihat Kristus? Allah tidak butuhkan nasihat manusia. Allah melihat isi hatimu. Allah melihat tujuanmu apa. Abraham tujuannya baik. Sehingga Allah dibiarkan hidup. Bahkan melahirkan orang-orang jahat, bangsa yang jahat. Karena ada orang baik yang berdoa untuk Lot. Tetapi ada orang yang egois seperti Hizkia. Walaupun lolos. Jadi Anda mau pilih yang mana nih? Anda lolos ke surga, yaitu kasih karunia. Tapi untuk menolong orang lain, itu Anda yang harus beracara. Anda yang harus bekerja. Bukan Allah. Baik, kita tengok nih firman Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku. Inilah kebenaran yang Allah tulis dari kisah Abraham. Berdoa syafaat untuk Sodom Gomora. Karena di dalamnya ada Lot, saudaraku. Tolong ditayangkan firmannya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat selanjutnya. Berpikirlah Tuhan. Sengaja saya tidak ambil ayat yang sebelumnya, karena itu saya akan terangkan dalam tentang keberadaan Lot, saudaraku, dan Sodom Gomora. Berpikirlah Tuhan. Jadi, kok ditulis berpikirlah Tuhan? Saudara pernah berpikir enggak? Kalau Tuhan itu berpikir, menimbang. Jadi saudara kalau memutuskan segala sesuatu, berpikirlah. Tetapi unsur yang Tuhan ingin bagikan hari ini, sebab yang Tuhan ingin bagikan, Tuhan berpikir itu apa? Kenapa kok dia berpikir? Yuk kita baca lagi. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak aku lakukan hari ini? Tuhan tuh noleh sama Abraham. Masa aku nggak ngomong sih? Karena Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora karena memang jahat bangsa itu. Tetapi Allah teringat ada Lot di Sodom Gomora. Jadi kalau aku hancurkan, Lot ini nanti mati. Abraham ini sedih karena dia cinta sama Lot. Karena memang dari kecil ikut Abraham. Abraham belum punya anak. Abraham orang yang nggak lupa budi. Bahwa Lot ini pernah menjadi anak penghiburan buat dia. Jadi main sama Abraham, sampai remajanya belajar bisnis sama Abraham. Memang setelah ada Ishak juga belajar di papahnya. Tetapi Lot sampai dikawinkan, sampai bisa bisnis, Abraham tuh cinta sama Lot. Kenapa? Karena ketika berkelahi para penjaga gembalanya itu ketika sama-sama besar, Abraham tuh yang datang sama Lot. Udah Lot, gini aja, kamu pilih deh, kita bagi 2 yuk. Dan Lot, oke, Papa angkat. Lalu dia memandang seluruh area pengembalaan mereka, di mana besar sekali, karena mereka orang terkaya di Timur Tengah. Abraham itu orang terkaya di Timur Tengah, sehingga Imam Melkisedek pun datang sama dia. Raja-raja datang sama dia untuk berdamai, takut dengan Abraham. Orang yang punya kekayaan, kekuasaan demikian hebat, itu hatinya kecil di hadapan Tuhan. Coba ayat awalnya. Tolong ditayangkan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia orang kaya, kenapa masih begitu? Karena hatinya Abraham kecil sama Allah. Selalu taat sama Allah, walaupun udah jaya, udah menjadi orang terkaya di Timur Tengah. Kenapa? Imam Melkisedek dan raja-raja di Timur Tengah itu datang sama Abraham bikin perjanjian. Nggak boleh nyerang kerajaan mereka. Bayangin orang sekaya itu punya pasukan penjaga. Seperti Daud ketika jadi preman. Nabal aja dipalak sama dia. Siapa yang berani palak Abraham? Raja aja takut. Sehingga Imam Melkisedek datang dan Abraham memberikan persepuluhan pada Imam Melkisedek.
tenarnya, dia famousnya, luar biasanya, kayanya, kekuasaannya. Tapi hatinya kecil terhadap Allah, mengantarkan orang-orang itu. Zaman ini orang lebih baik mengantarkan diri pada pekerjaannya. Itu sudah realita. Cuma minggu ke gereja, kalau ada komsel, kalau sempat. Buka rumah untuk komsel, itu luar biasa buat gereja. Biasanya komsel kumpulannya yang kaya dengan kaya. Kenapa? Di area perumahan setempat. Yang dari ujung perumahan sederhana tidak mungkin jauh. Dan lagi malu naik motor, mogok, ban pecah. Apalagi kalau pulang, nyetater di depan karpot nih, gerbangnya gede itu. Itulah anak-anak kecipir. Dekil ada kumal, lusuh lagi. Saya kasih rahasia saudaraku ya, mereka jarang mandi. Jangan lihat tampil di kamera. Mereka kadang ngaku, aku belum mandi bapak. Pantes bau kayak kecoa. Mulai deh, ganggu-ganggu deh. Abraham udah tenar, kaya, ditakutin, punya kekuatan, mengantarkan orang itu. Sehingga Allah itu melihat dia. Kita tahu yang namanya orang sakit lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Allah melihat dia. Ada something spesial di dalam hatimu. Kenapa aku dipanggil Allah lalu kamu masih berdosa atau sedang berdosa atau kamu mantan orang berdosa? Sama dengan perwira Kapernaum. Tuhan, kamu jangan ke rumah, kami nggak layak. Sangat rendah hati. Aku tidak pernah menemui orang seperti ini. Perempuan Sirofenesia menjamah jubahnya aja, aku sudah sembuh. Belum pernah aku dapati iman seperti ini. Ada something spesial. Abraham ini yang saya tengok, itu kasihnya, rendah hatinya. Mengutamakan Allah dia ini. Dari awal sampai akhir. Kasih mula-mula terjaga dengan baik. Sehingga Allah limpahkan kasih sayangnya. Nggak ada yang bisa musik Abraham. Bayangan Fir'aun dikutuki. Raja Gad dikutuki. Dua raja yang mau mengambil Sarah jadi istri. Dikutuki. Dibela padahal Abraham jual istrinya. Kenali karakter Allah. Sampai titik pengertian ini. Sehingga engkau yang di sana yang sombong rohani, yang merasa benar, yang merasa kaya, sesungguhnya engkau miskin dan telanjang di hadapanku, buka kitab Wahyu. Suatu hari 7 surat akan saya buka itu. Itu orang-orang yang tidak benar, tapi imannya benar. Orang-orang mendapat kecaman dari surga, tapi hidupnya memang terlihat benar, diberkati dan dipakai Tuhan. Halo. Hari-hari ini, belakangan ini, Allah selalu memberikan firman-firman orang berdosa. Yang dipakai Tuhan, perempuan Samaria, di mana Yesus memenangkan Samaria, orang perempuan yang kumpul kebo, suami kelima kumpul kebo. Karena Samaria tidak pernah bisa dimenangkan oleh seorang nabi manapun. Sehingga Yesus memakai namanya perempuan Samaria. Betapa Yesus menyatakan cinta kasihnya terhadap orang atau manusia berdosa. Kenapa kita adili, kita hakimi yang menurut kamu berdosa? Inilah yang terjadi pada gereja-gereja saat ini. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nggak boleh salah. Sehingga mereka semua memasung diri, berpenampilan, berkata-kata khotbah pun harus diatur. Jangan jemaat marah, jangan terlalu keras. Nggak boleh khotbah ini, jemaat belum dewasa. Kapan akan didewasakan? Sehingga ada gereja yang saya hitung mulai berdiri sampai hari ini, kurang lebih 30-40 tahun, remuk, hancur, ditinggalkan. Karena memang tidak pernah mendewasakan umatnya. Gereja terbesar di Indonesia yang menjadi fenomenal. Sehingga pendirinya ditinggalkan. Bahkan oleh keturunannya sendiri. Tidak boleh datang ke gerejanya. Kalau saya bilang itu gereja besar, pecah rambut. Pecah itu sampai pecah rambut. Sampai kecil-kecil ikut pecah.
Sehingga ribuan tempat ibadah, gereja yang dia dirikan atas nama dia, atas nama gereja dia, itu meninggalkan dia semua. Karena memang tidak didewasakan golongan ini. Nggak pernah mau undang namanya pengkhotbah yang keras. Pilih-pilih pengkhotbah yang dari luar negeri. Dan seluruh pengkhotbah diatur. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Menjadi lemah akan dosa. Seorang nabi dipakai Allah untuk menunjukkan, mengkoreksi seorang anak Tuhan maupun sebuah pelayanan atau sebuah gereja. Saya ingat sekali ketika saya masuk pada sebuah gereja, di mana di sana saya khotbah dengan keras. Pemberontakan dipadamkan, gereja itu dibangun lebih mewah lagi, lebih besar lagi. Setelah itu, pendetanya karena dianiaya luar biasa, tapi pendetanya baik, sehingga didatangkan pelayanan kenabian. Ada lagi sebuah gereja saya, didatangkan Tuhan. Terjadi namanya perkelahian, sampai pecahlah gereja itu. Karena khotbah saya sangat keras. Tetapi setelah itu gereja itu diangkat tinggi sama Tuhan, lalu pemimpinnya dipakai untuk memimpin seluruh Indonesia. Lalu ada lagi sebuah gereja, di mana pendetanya bangun gereja gede, mewah. Istrinya konseling, nggak tahan dengan suaminya. Belum selesai konselingnya, saya bubarin. Nggak enak sama suamimu nanti. Karena suaminya nggak menghadap saya. Itulah carut-marut gereja. Dibutuhkan tangan orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk mencabik-cabik yang salah. Itulah pelayanan kenabian. Tetapi saya akan lanjutkan untuk tentang Abraham. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat selanjutnya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang tidak aku lakukan ini? Kalau secara gampangnya, secara ringannya, saya cuma bicara gara-gara Abraham ada di sebelah Tuhan, melalui orang-orang ini utusan Tuhan yang akan memusnahkan Sodom Gomora, itu Tuhan noleh sama Abraham, loh kamu kok ikut? Karena kamu tuh enak hidupmu loh, kok mau sengsara? Saya pernah mendapat cerita lucu, saudaraku. Ada ibu-ibu mau pelayanan, ceritanya ke pedalaman di Kalimantan. Entah 3 hari atau seminggu. Itu bawa namanya makanan, autan, lalu obatnya, semua dari Jawa itu berkarung-karung, saudaraku. Dianggap Kalimantan itu daerah pedalaman yang nggak ada listrik, nggak ada rumah dan sebagainya, pokoknya daerah yang minim banget, tidak beradab. Saya bilang nggak begitu, termasuk kakak saya yang nggak mengerti. Saya bilang itu ada hotel ini. Oh iya kah? Ada supermarket ini, gitu. Memang kalau dibandingkan kota besar jauh, tetapi cukup maju. Saya bilang nggak seperti itu. Walaupun ada daerah memang belum terjamah, saudaraku. Oleh karena hati yang mengasihi, orang-orang yang sudah kaya, yang diperkaya Tuhan, memang Abraham diperkaya Tuhan. Karena taat pada perintah Tuhan, visi Tuhan. Untuk keluar dari Ur Kasdim, menuju tanah perjanjian. Tetapi Abraham nggak pernah lupa kalau dirinya kayanya dari Tuhan, hebatnya dari Tuhan, famousnya dari Tuhan. Tetap Tuhan yang utama. Saudara gimana? Periksa diri deh. Ayat selanjutnya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Allah itu pikirannya sederhana aja. Kadang kita itu menilai orang terlalu panjang, lebar, dan dalam. Dulu dia begini, kenapa begini, oh gini, ternyata begini, oh begini, banyak hal. Allah itu cuma bilang, sebenarnya Abraham itu ingin aku jadikan apa sih? Jadi sebetulnya aku ke gereja itu untuk apa sih? Untuk dapat Tuhan atau dapat namanya seorang pastor? Atau untuk dapat AC? Atau supaya dapat lagu enak? Atau aku bisa mendapatkan tempat khusus di gereja, dihormati? Atau aku melayani di tempat yang terhormat? Karena gereja besar. Sehingga tidak tertarik dengan hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan miskin. Nggak tertarik dengan yang namanya gereja-gereja kecil, miskin. Cuma sekedar
melemparkan berkatnya remah-remah aja. Halo. Itulah Hizkia. Remah-remah aja. Banyak orang memberi besar sama gereja. Cuman saya ingin tanya, apakah pemberian di dalamnya itu ada nyawanya dia? Ketika Anda membutuhkan uang itu Anda berikan sama Tuhan. Itu ada nyawa Anda. Ketika Anda memberikan terhadap orang itu, membuat Anda berkurang, apa yang Anda harus bayarkan, itu nyawa Anda ada di sana. Apalagi kalau Anda harus bersusah payah mencari lagi, nyawa Anda ada di sana. Barang siapa kehilangan nyawanya, kepentingannya, kebutuhan dia, masa depan dia, apapun untuk dia, dia berikan oleh karena perintah Tuhan, oleh karena firman Tuhan, oleh karena Tuhan, maka dia akan mendapatkannya kembali. Saya punya cerita. Saya punya anak angkat 17 tahun ikut saya, meninggal, saudaraku. Dan minta dikuburkan di daerah asalnya oleh keluarganya. Saya ikutin, zaman COVID, habis 70 juta, saudaraku. Cuma ngubur aja, saudaraku. Tapi karena rasa hormat saya terhadap anak angkat saya, rasa nggak bisa membalas kebaikan yang dia berikan pada keluarga saya tidak bertangisan bombay walaupun cukup sedih, cukup terpukul. Air mata meleleh kalau mengingat itu. Karena seperti anak bagi kami. Tapi betul-betul baik tuh anak buat saya. Luar biasa jadi berkat. Ketika Tuhan ambil, itu nggak nyangka kami. Ketika keluarganya minta dikubur di kampung halamannya, kami kirimkan masa COVID. 70 juta, saudaraku. Setelah itu kakak kandungnya yang tinggal satu orang, yang lain meninggal. Itu saya suruh datang ke kota orang desa. Saya beli uang 250 juta. Sebagai rasa hormat saya terhadap adiknya. Karena adiknya selama ini menyupport kakaknya di desa. Uang itu untuk kami beli rumah. Harga yang pas dengan uang itu. Akhirnya kuranglah uang itu. Kami batalkan pembelian rumah kami. Karena ada rasa apresiasi. Mengingat budi baik daripada anak ini. Yang kami gaji. Yang kami beri makan. Awalnya cuman namanya datang sebagai pembantu, saudaraku. Tapi akhirnya memanggil mami, papi. Jadi apa yang dia makan, kami makan. Jadi kalau dari mulut dia, masuklah ke mulut saya, ke mulut istri saya, masuklah ke mulut anak saya. Enggak ada bedanya. Bahkan tidur dengan anak saya ketika masih kecil. Tidur bersama. Jadi kami ke luar negeri, dia harus ke luar negeri. Kalau kamu menang, dia harus. Jadi kami ada, dia harus ada. Nggak ada bedanya. Jadi kalau pergi kalkulasi ada punya dia di sana. Karena mengenang budi baiknya. Kami berikan 250, batal beli rumah. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkan kembali. Padahal itu udah senang dapat rumah yang baru, bagus, gaya milenial, bangunannya bagus, harga yang kita bisa beli. Pas itu benar mesti ditutup, saudaraku. Sudah cari, sudah ini, sudah ketemu, pilih beberapa biji. Dan sebuah kompleks perumahan yang termasuk di daerah Bandung sebelah itu paling mahal dia. Tetapi 1 tahun kemudian, setelah kami batalkan pembelian karena kami mengapresiasi, menghormati, mengasihi daripada anak angkat yang awal pembantu. Tuhan belikan kami rumah 3 miliar. Itu pun masih bayar pajak dan sebagainya itu 350 juta saya harus keluar duit. Uangnya ada. Janji Tuhan ya dan amin. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapat kembali. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak ingin namanya tidak mengapresiasi anak ini. Padahal keluarganya saya tidak kasih, nggak apa-apa. Ketika dapat itu kaget keluarganya. Gede amat, semua orang kaget. Tapi tidak semua orang setuju. Karena kasih memang nggak bisa masuk dalam pikiran, saudaraku. Dan keluarga saya setuju. Anak-anak saya setuju. Puji Tuhan, Tuhan bangun anak-anak saya dengan baik. Kami gagal beli rumah. Mundur nggak tahu kapan, nabung lagi masih kurang. Tetapi 1 tahun kemudian, kami diberi rumah 3 miliar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan daerah lokasinya jauh lebih baik daripada yang pertama. Nomor 1 di Bandung. Daerah itu.
Semua orang dengar daerah itu, mahal rumah itu ya, daerah elit banget. Halo. Kenapa? Karena saya mengiring anak ini sampai dikubur, sampai yang nama menyelesaikan masalah kakaknya, supaya jangan kecewa. 17 tahun bekerja di tanah Jawa, nggak dapat apa-apa. Pikiran saya cuma itu aja. Berarti bosnya hamba Tuhan, pendeta ini pelit banget, jahat banget. Cuma itu aja saya pikirin. Dalam arti kata melihat kakaknya, tapi kalau hati mengasihi anak ini sehingga saya memberikannya. Karena dia mengasihi kakaknya. Tinggal satu kakaknya, saudaraku. Ayat selanjutnya. Mari kita belajar tentang Abraham, kasih Abraham. Setelah kita belajar kejahatan Abraham. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan pada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga melihat kepentingan hati kita. Sehingga Raja Saul yang ditentukan menjadi raja dan keturunannya itu digantikan Raja Daud. Keturunannya hapus sama sekali. Anak perempuannya mandul, nggak bisa punya anak, kena kutuk Allah. Anak lakinya semuanya mati dalam peperangan, termasuk Yonatan, calon pengganti raja. Sehingga dihapuskan keturunan waris daripada Saul. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan pandang enteng kasih karunia. Jangan selewangan, jangan simpangan, jangan berbuat jahat terhadap kasih karunia. Dihapuskan kasih karunia itu dalam hidupmu. Sehingga Esau sampai menangis pun tidak mendapatkan kembali hak kesulungannya. Dengan berjuang keras, dia menjadi sama keberhasilan di dunia. Tetapi untuk hal ilahi, nggak dapat. Sehingga teman-teman nih, yang mulai meninggalkan pelayanan, mulai tidak mengutamakan pelayanan, tidak mengutamakan ibadah, meninggalkan ibadah, demi sekeping uang, demi masa depan, demi kekayaan. Hati-hati kehilangan panggilanmu. Dan itu tidak akan pernah kembali. Tuhan menetapkan Abraham. Tetapi Tuhan melihat hati Abraham. Ayat selanjutnya. Sebab aku telah memilih dia. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat selanjutnya. Saya tidak bahas Sodom Gomora, saudara. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lihat, Allah itu punya karakter menengok, menilik, melihat kita. Nggak cuma sepintas pandang perlakuan orang yang cuma kamu dengar apalagi. Lalu kamu cuma melihat sepintas pandang orang ini seperti ini dari perilaku dia. Kamu nggak tahu sebagaimana sehari-harinya. Orang tidak pernah tahu sedalam-dalamnya keberadaan orang itu. Kecuali dia 24 jam di sampingnya. Dan yang bisa melakukan itu cuma Allah yang omnipresent. Sehingga penghakiman dalam milikku, kata Tuhan. Apa yang terjadi di balik layar, itu kita nggak bisa tahu, saudaraku. Ada banyak tipu muslihat, ada banyak kemunafikan, ada banyak peristiwa yang nggak bisa digambarkan. Ada banyak gengsi, ada banyak yang bertahan supaya dipuji. Ada yang mempertahankan harkat martabat, ada yang mempertahankan harga sebuah pelayanan, ada yang mempertahankan martabat seorang hamba Tuhan, dan sebagainya. Pengakuan sangat sulit didapatkan di dunia rohani. Karena nanti katanya dengan alasan-alasan firman Tuhan. Jadi batu sandungan lah, dan sebagainya, tidak berhikmat lah. Sehingga penampilan lebih utama. Maka Nabi Samuel ketika melihat kakak-kakak Daud, inilah orang yang dipuji Tuhan, terutama kakak sulungnya, Elia. Gagah perkasa, prajurit terbaik. Tetapi Allah berfirman kepada Samuel, manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Ini dibuktikan dengan pergaulan Tuhan dengan orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Yang menyatakan isi hatinya, mengakui dosanya. Tidak berpenampilan pura-pura, tidak menutupi segala hal. Di mana dia cuma kamuflase, akhirnya menjatuhkan orang lain
dengan alasan-alasan yang dinyatakan sebagai dosa atau kesalahan seseorang. Entah itu hamba Tuhan, entah itu gereja, entah itu namanya sesamanya, rekan pelayanan atau sama jemaat, bahkan keluarganya sendiri. Selumbar di mata saudaramu ingin kau keluarkan, gajah di matamu kamu tidak singkirkan. Halo. Perkataan-perkataan Yesus itu seimbang, ada yang namanya koreksi yang Tuhan titipkan di saya, yang Tuhan taruh di hati dan pikiran untuk pelayanan ini. Orang-orang yang mengaku tidak berdosa, hati-hati. Yang merasa benar mengadili orang berdosa, hati-hati. Karena ada firman Tuhan yang harus menerangi. Sehingga saya anjurkan Anda berdoa, meminta suluh bagi jiwa saudara. Ada seseorang anak Tuhan yang mengaku pada saya belakangan ada bertanya, kamu kira-kira apa pendapatmu? Kamu sering nggak mengikuti khotbah-khotbah di medsos kita? Ya ada bolong, nggak apa-apa, sering. Pendapatmu gimana? Lalu ada seseorang menyaut, saya itu ikut tuh sampai ketiduran. Tapi saya mengakui, memang passion saya itu sudah berubah. Tetapi anehnya, ketika saya berjalan, tiba-tiba yang saya dapatkan dari khotbah pengajaran yang ada di Smart People itu keluar di hati saya, memperingatkan saya dalam peristiwa itu. Berarti firman Tuhan yang dibagikan itu suluh bagi jiwamu. Saya bicara begitu. Yang satu lagi bicara, belakangan memang tajam khotbah Bapak. Tetapi beberapa saat yang lalu kayak merangkul. Karena memang yang satu itu merasa benar, yang satu merasa berdosa. Sehingga ketika tentang pembelaan orang berdosa, dia merasa dirangkul. Nah, hal beginilah yang meracunkan kita. Yang merasa berdosa dan merasa benar. Pengadilan, penghakiman itu yang membenarkan siapapun mereka. Allah turun melihat, menilik hati kita. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Sehingga yang berdosa yang dipilih, yang akan melakukan dosa yang dipilih, yang namanya Daud bin Isai. Yang elok parasnya, kecil orangnya, tapi sanggup mengangkat pedang Goliat. Sanggup main ketapel, membunuh Goliat, di mana Raja Saul gemetar, seluruh prajurit Israel gemetar, Elia pun gemetar. Cuma satu orang kecil yang berdosa. Apalagi lahir dari dosa, dikandung dosa oleh ibunya, dari perselingkuhan. Itu yang dipilih dipakai Allah dan disebut sampai akhir zaman, karena ditulis di Alkitab, oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud. Halo. Sampai perjanjian baru ditulis nama Daud, abadi. Tokoh yang ditulis paling banyak kesalahannya. Karena dia selalu menghadap Tuhan. Dan yang paling saya responi, saya yang paling kagumi dari Daud adalah lebih baik aku jatuh dalam tangan Allah yang hidup daripada jatuh dalam tangan manusia. Bagaimanapun juga Daud berharap sama Tuhan. Hizkia mengandalkan manusia. Abraham rendah hati, walaupun sudah berhasil, sukses hidupnya, menjadi kaya, punya pengaruh, ditakuti, dan terkenal. Ayat selanjutnya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham mengikuti suara hatinya. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Ini orang jahat zaman ini, menjual istri. Karena kelaparan, karena miskin jual istri. Udah, kamu bergendak ria sana. Kamu jadi pelacur nggak apa-apa. Halo, supaya aku nggak mati. Dipiara orang nggak apa-apa. Sampai perempuan Samaria yang kumpul kebo. Dipilih Allah memenangkan Samaria. Yang nggak pernah dimenangkan. Dari zaman dahulu sampai zaman Yesus. Halo. Ayat selanjutnya. Abraham mengikuti suara hatinya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang baik? Ayat selanjutnya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu?
Ayat selanjutnya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian dan daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat selanjutnya. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ayat selanjutnya. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ayat selanjutnya. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 orang. Sudah berapa kali nih saudaraku? 2, 3. Oke? Lanjut. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Udah berapa nih saudaraku? Rewel, comel. Berdoa. Ngomong terus sama Tuhan. Itulah Abraham. Hidup jatuh bangun Abraham ini dalam proses. Tapi Abraham itu selalu mendekat kepada Allah. Daud jatuh bangun dalam dosa. Tapi selalu mendekat sama Allah. Daripada orang-orang benar, yang dipandang benar, yang nggak mendekat sama Allah. Tapi hatinya ada berhala-berhala. Mengutamakan yang lain lebih daripada Allah. Saya ingatkan saudara, penghakiman Allah akan turun terhadap saudara. Kalau saudara benar, akan ditopang. Kalau saudara seperti Abraham, akan ditopang. Seperti Daud ditopang. Tapi kalau seperti Hizkia, keturunan saudara akan mendapat hukuman. Seperti Yudas, saudara akan dilenyapkan. Dan sebagainya, saudaraku. Ayat selanjutnya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Ini orang rewel banget. Orang yang rewel terhadap kamu. Hamba Tuhan yang rewel terhadap kamu. Karena dia mengasihi. Tapi banyak orang yang nggak mau direweli hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan sekarang nggak mau rewel. Karena terlalu banyak. Umatnya dari 2.000 sampai 200.000. Gimana caranya rewel? Tetapi hamba Tuhan yang rewel itu dianggap hina, dianggap miskin. Menyinggung. Melanggar. Seperti kata contoh. Kalau berewokan itu katanya jorok. Kalau kelemis katanya mau cari nama. Kalau gendut terlalu banyak makan berkat. Kalau kurus nggak pernah berdoa. Semuanya salah. Karena memang yang dipandang cuman hartanya dia sendiri. Itu Hizkia. Orang-orang yang meninggalkan pelayanan, mengatasnamakan apapun. Itu karena dia mengasihi hartanya sendiri. Kalau dia mengurus pekerjaan dia meninggalkan pelayanan. Mari kita buktikan firman Tuhan. Suatu hari Anda akan diingatkan Tuhan akan firman Tuhan yang pernah Anda dengar. Karena roh itu akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku sampaikan kepada kamu. Atau beritahu kepada kamu. Atau yang aku katakan kepada kamu. Itu di Yohanes. Tapi di situ Anda nggak bisa menyesal. Seperti Esau. Semangkok kacang merah. Anda tukarkan itu. Cuma untuk mengenyangkan perut Anda. Membuat Anda kaya. Ayat selanjutnya. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya. Karena 20 itu, Abraham kekeh, menempel ketat dengan Tuhan. Orang-orang yang mau Tuhan itu menempel ketat dengan pesternya. Apapun yang dia hadapi. Saya mengalami itu, orang menempel ketat sama saya itu puluhan orang. Tetapi orang yang setia menempel ketat, tidak ada satu orang pun sampai hari ini. Semua karena kekayaan. Karena ada kepentingan di dalamnya. Walaupun mereka memberi berkat terbaik buat pelayanan ini. Termasuk gereja-gereja, saudaraku. Orang-orang memberikan terbaik, itu belum tentu mau kehilangan nyawanya. Buktinya, si engkong besar ditinggalkan semuanya.
Sampai dia pergi menginjil, diundang gereja kecil itu mau, saudaraku. Gereja baru lagi, hamba Tuhan baru lagi. Yang masuk ke gerejanya zaman dia itu nggak diperbolehkan. Gereja baru berdiri, umat cuma 100-an. Diundang mau, saya terkagum-kagum, kaget akan Allah. Kasihan si engkong. Ditinggalkan di banyak orang. Karena nilai setitik, rusak susu sebelangan. Nggak ada yang ingat, bahkan anaknya sendiri saya dengar nih isunya. Dia nggak boleh pulang ke gereja. Memang dia nggak pernah khotbah lagi, bahkan khotbah tempat lain. Keliling dari gereja ke gereja, seperti menjadi orang baru yang menginjil. Itulah kekejaman gereja, kekejaman anak-anak Tuhan zaman ini, kekristenan zaman ini. Bagaimana mereka nggak punya kasih. Bagaimana mereka semua dibangunkan dari engkong. Engkong ini dari 7 jemaat di garasi. Bagaimana imannya itu membangun gereja sampai ribuan. Sampai menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia. Yang 33 orang anggotanya. Konselor Gereja Sedunia. 33 orang. Yang Asia yang saya tahu dari Korea 1. Dari Singapura 1. Dari Indonesia 1. Diakui karyanya, mendapat gelar doktor dari luar negeri karena karyanya membangun pelayanan honoris causa. Tetapi ditinggalkan oleh umat Tuhan zaman ini. Padahal hari ini golongan tertentu, orang tertentu itu semua bisa masuk gereja, engkong yang rintis. Sehingga gereja ini memenangkan memang golongan tertentu. Tapi dia ditinggal, bahkan anaknya sendiri tidak memberi kesempatan dia khotbah di gerejanya. Sehingga dia keliling khotbah. Nggak ada satu anak pun yang mengizinkan dia khotbah di gerejanya. Sangat mengenaskan zaman ini, saudaraku. Abraham menempel ketat Allahnya. Sehingga Allah menilik Abraham dan menjawab permintaan dia. Mengizinkan, mengabulkan permintaannya. Padahal akhirnya juga Sodom Gomora dihukum. Karena memang tidak ada 5 orang benar. Tapi Abraham menorehkan hati yang baik. Kita boleh menolong orang berdosa. Tapi kita sudah menorehkan perbuatan yang baik di hati Allah. Saya mengalami banget menolong orang berdosa dan tetap berdosa. Babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali ke muntahannya. Tetapi firman ini membuka mata hati kita semua. Bahwa Abraham tetap berjuang untuk Sodom Gomora. Walaupun Sodom Gomora akhirnya dimusnahkan. Walaupun orang kembali kepada habitatnya, jahat kembali. Babi kembali pada kubangannya, anjing kembali pada muntahannya. Tapi kita sudah menorehkan, sehingga ditulis di hati Allah. Kalau Abraham ditulis menjadi firman Allah, kisah ini. Hanya orang-orang yang mau berkorban buat orang lain, meninggalkan segala sesuatunya. Saya meninggalkan sesuatu kegemilangan, kekayaan di Jawa. Untuk menjadi gembala, oleh karena Tuhan menyatakannya beberapa kali melalui penglihatan. Dan setelah saya kembali lagi ke Jawa, hancur saya, saudaraku. Tetapi hari ini mata kita terbuka semua. Bahwa perbuatan baik apapun, hasilnya Allah tidak lihat. Sekali lagi seperti awal saya katakan, Allah melihat prosesnya. Allah melihat Abraham hatinya. Dia nggak mau ikut jalan, dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berjuang untuk yang salah, walaupun dia gagal. Hari ini kita belajar hati yang mengasihi seperti apa. Daripada orang-orang seperti Lot, seperti Hizkia, seperti Saul, seperti Yudas. Semua untuk kepentingan sendiri. Termasuk yang namanya Salomo, yang akhirnya melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Pada dasarnya cuma satu, hatinya berubah setia. Karena ada hal yang lain lebih penting daripada Tuhan. Lebih penting melakukannya daripada melakukan untuk Tuhan. Ini kenyataan zaman baru. Zaman teologi kemakmuran. Zaman gereja dimakmuran sampai triliun akan dibangun gereja itu. Kalau urusan miliar itu sudah tidak ada urusannya.
Gereja puluhan miliar, ratusan miliar udah biasa. Sewa aja udah puluhan miliar itu udah biasa. PK hamba Tuhan yang besar-besar memberikan mobil yang paling mahal, itu udah biasa. Bahkan orang yang terbesar di Indonesia itu punya mobil cuma ada 2 di dunia. Dia punya 1. Saking kayanya dia. Tetapi akhirnya pun, akhir hidupnya ditinggalkan. Halo, sampai menginjil dari pintu ke pintu gereja kecil. Sangat tragis. Inilah kekejaman zaman ini. Manusia dibelenggu oleh kekayaan. Manusia dibelenggu oleh keberhasilan yang bukan untuk Tuhan lagi, tapi untuk dirinya. Hizkia disertai Tuhan. Saudara boleh ikut Jesus Call yang sudah 6 sesi atau 8 sesi. Hizkia dibelenggu oleh keberhasilan dibangun oleh Tuhan. Akhirnya Hizkia lebih mengandalkan manusia, bahkan mengambil milik kerajaan Allah, yaitu bait Allah, emas-emas yang disalutnya di bait Allah, untuk diberikan kepada musuhnya. Bukan minta pertolongan Tuhan. Setelah kefefet, baru minta pertolongan Tuhan. Ketika mau dipanggil pulang, minta umur panjang dari Tuhan. Bahkan dengan ancaman dari Tuhan, hukuman Tuhan, dia nggak peduli. Orang-orang seperti ini sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Jadi saya ingatkan untuk saudara-saudara atau hamba-hamba Tuhan, kebaskan debu di kakimu. Bagian pertanggungjawaban kita sudah selesai. Biarkan babi kembali pada kubangannya, anjing kembali pada muntahnya. Kita merawat setiap orang lemah yang luka. Biarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Oleh karena kesesatan hati mereka. Apapun yang mereka panggilkan, yang mereka bebankan, yang mereka perhitungkan, yang mereka katakan, yang mereka beritakan, semua punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga apapun kebenaran itu tegak berdiri, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Allah kita Allah yang adil. Dia akan menilik hati setiap orang seperti dia tilik hati Abraham. Ayat selanjutnya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Apapun yang kau minta oleh karena kasih, itu pasti dikabulkan Tuhan. Walaupun akhirnya tetap dimusnahkan Tuhan. Ingat 1 Korintus 13, salah satu yang ditulis, kasih menutupi segala sesuatu, kasih menanggung segala sesuatu. Ini yang diluputkan, yang tidak banyak diberitakan. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih menanggung penderitaan oleh karena dosa. Tapi banyak orang tidak mau kecipratan dosa. Yesus dijadikan dosa. Allah yang tidak berdosa menjadi manusia, digantung di kayu salib, maut 3 jam meregang nyawa oleh karena dijadikan dosa. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang dijadikan dosa, ditinggalkan semua orang, ingatlah, kau sedang meregang nyawa di atas kayu salib. Tetapi engkau yang lari daripada Allah, seperti murid-murid Yesus, pada waktunya kamu juga akan mati disalibkan. Atau kamu ingkar seperti Yudas, yang mati bunuh diri, gantung diri, sehingga ususnya terburai keluar. Baca di Kisah Rasul, akal damai. Walaupun kau menyesal, Yudas menyesal, nangis dia. Petrus menyesal, diampuni Allah. Karena ketika dia melakukannya, dia menoleh, Yesus melihat dia menangis. Kalau Yudas tidak, dia main kulipat di belakang. Sengaja mengadakan pertemuan-pertemuan tersembunyi itu membicarakan pesternya, membicarakan gereja, mengadakan kolaborasi, menggalang kekuatan. Ingat, itu adalah Yudas. Tapi kalau Petrus salah pribadi, nggak ada orang lain. Dia menyangkali ketika pribadi, memang dia sedang ketakutan. Mari kita belajar dari kisah tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis untuk kita boleh belajar kelemahan keburukan kita. Bukan hanya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang menaburkan berkat, berita tentang kemakmuran, berkat Allah, kasih Allah. Semuanya benar. Tetapi ketika Anda menolak suara koreksi, ingat, hidup Anda akan dikoreksi sama Tuhan. Tidak melalui manusia lagi, tapi melalui diri Anda sendiri. Yaitu kehidupan Anda yang akan terima. Seperti Yudas, seperti Saul, yang mati bunuh diri. Dua-duanya bunuh diri. Setiap yang Anda lakukan itu bunuh diri.
Ada seseorang yang bunuh diri melakukan transaksi keuangan. Kerugian demikian besar menghapuskan harta dia yang dia perjuangkan setengah mati. Dan dia tidak bertobat loh saudaraku. Tetap meninggalkan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Cuma untuk pekerjaan. Ayat selanjutnya. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman pada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tuhan Yesus berkati, saudaraku.